Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan bis-siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimun was-saimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan juga Allah berikan kita hidayah sehingga pada zuhur yang berbahagia ini kita masih dalam kondisi berpuasa dan juga kita menunaikan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Ada dua amal salih yang berbeda yang kita laksanakan pada waktu yang sama. Hadir rahimakumullah, puasa dan juga sholat. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan tidaklah seseorang itu mengumpulkan amal salih yang berbeda jumlahnya atau yang berbeda jenisnya kecuali amal salih tersebut akan berbuah surga. Bisa saja kita nanti akan masuk dalam surga yang banyak sesuai dengan amal salih yang kita lakukan. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa dalam hadis itu disebutkan uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'mara ummati min qabli. Nabi diperlihatkan tentang umur-umur umat-umat terdahulu. Jadi Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW atau menggambarkan kepada Nabi bagaimana kondisi umur-umur umat yang terdahulu. Faqala masya Allah, maka Nabi mengagumi dan mengucapkan masya Allah terhadap umur-umur umat terdahulu itu, karena umur-umur umat terdahulu itu amat sangat panjang-panjang. Wa qala taqasara a'mara ummatihi, lalu Nabi itu menganggap pendek akan umur umatnya. Nabi Muhammad menganggap pendek umur umat Islam. Ma lam yablugh amal min ummati min qablihi min tuli a'marihim, di mana kita, kata Rasulullah SAW, karena pendek umur kita ini, kita tidak bisa mencapai amal-amal salih yang banyak dibandingkan dengan umur-umur umat yang terdahulu itu. Mereka banyak amal salihnya karena panjang umurnya. Fa'atahu Allahu lailatul qadri khair min alfi syahr, maka atas dasar itu Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini kira-kira makna daripada hadis yang disampaikan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya. Dan ini hadis sahih, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada 3 poin yang dapat kami sampaikan daripada hadis ini. Yang pertama sekali adalah bahwa umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Di mana kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya umur Nabi Nuh alaihissalam disebutkan alfasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti jumlah umur beliau itu lebih kurang 950 tahun. Itu gambaran betapa panjangnya umur-umur ya umat terdahulu, dan jumlahnya itu ratusan. Kalau umur Nabi Nuh tadi hampir sampai 1000 tahun. Kalau umur panjang, tentu amal salih yang kita lakukan itu juga banyak. Maka kemudian poin kedua, hadir rahimakumullah, adalah di mana Nabi Muhammad itu menganggap pendek umur yang diberikan kepada kita. Umur kita ini enggak panjang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi menyebutkan, hadir rahimakumullah, kata Rasul, a'maru ummati bainas sittin was sab'in, bahwa umur umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Di sini Nabi menyebutkan angka, ada angka 60 dan angka 70. Di sini kalau ada orang sudah berumur 60 ini jangan tersinggung. Ini mungkin udah maksimal saya 60.
Kalau ada umur kita 70 itu sebenarnya udah bonus. Nabi menyebutkan wa qalil may yatajawwazu dzalika, hanya sedikit yang dilampaukan atau yang dilebihkan di atas usia 70 tahun. Nabi Muhammad SAW hadir rahimakumullah menyebutkan angka-angka di sini, 70 tahun, 60 tahun. Ini enggak lama. Rasulullah SAW itu sendiri beliau wafat di usia 63 tahun. Kira-kira kita yang hadir ini berapa tahun umur kita waktu kita wafat? Wallahu a'lam. Namun di sini kita harus paham bahwa kalau disebutkan Nabi angka 60, kalau udah 60 tahun umur kita, ini udah pikirannya akhirat. Enggak lagi pikirannya dunia, mengumpulkan harta yang banyak. Boleh ngumpulin harta yang banyak, tapi untuk sedekah, untuk beramal saleh. Kalau udah 70 tahun, itu enggak jauh-jauh dari masjid, enggak jauh-jauh daripada mushaf Al-Quran, enggak jauh-jauh daripada salat malam dan puasa sunat, hadir rahimakumullah. Ini angka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam Quran itu lebih rendah lagi disebutkan. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Nabi menyebutkan apa? Arba'ina sanah. 40 tahun. Berarti di sini kalau Nabi tadi lebih tinggi yang disampaikan beliau umur 60 sampai 70 tahun, bahkan arba'ina sanah itu orang yang sudah berumur 40 tahun itu udah mulai diingatkan oleh Al-Qur'an agar kita ya melihat kepada diri kita ini. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an misalnya tanda bahwa kita sudah berumur itu banyak para nabi, ada misalnya menyebutkan washta'al ra'su syaiba, rambut saya sudah mulai memutih. Ini tanda bahwa kita sudah mulai tua. Rambut sudah putih, sudah bertabur uban, ya mata udah kabur, kulit udah kendur. Jadi ini tanda-tanda bahwa kita sudah dicabut sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadir rahimakumullah, dan jangan pula kita mengira bahwa ini kalau saya belum berumur 60, 70, ini masih lama. Belum tentu. Ini sekarang ini kita lihat kondisi dunia ini enggak jelas ya. Dalam artian kondisi lagi berkecamuk, lagi perang. Perang Iran dengan Israel dengan Amerika. Dan bisa saja nyawa itu melayang cepat. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan kam ra'aita sahihan min duni saqamin dhahabat nafsuhu faltatan. Betapa banyak engkau lihat orang itu sehat badannya, bagus penampilannya, tidak ada nampak sakit pada tubuhnya, tetapi tiba-tiba kita mendengarkan berita kepergiannya, berita dukanya. Nah, kita lihat misalnya di Iran itu, ya diserang oleh Israel misalnya, tiba-tiba di sebuah sekolah dan ramai yang meninggal dunia. Itu kita nggak tahu bahwa dia pergi sekolah, lalu kemudian setelah itu orang tuanya mendapatkan berita dukanya. Di antara kita mungkin hadir rahimakumullah, mungkin dia tidur malam hari dan di pagi hari dia tidak lagi melihat dunia. Tidur, langsung tidur panjang seperti itu. Ada orang yang pergi musafir ke sebuah tempat dalam perjalanan, ada saja mungkin sebab kematiannya, kecelakaan dan seterusnya, yang tadi keluarganya menunggunya tapi dia tidak bisa lagi pulang ke rumahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang menduga kapan kita wafat. Kalau umat-umat terdahulu itu panjang-panjang umurnya, kita sudahlah pendek, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian amal saleh kita juga menjadi pendek. Tetapi poin yang ketiga hadir rahimakumullah, ada sebuah harapan yang Nabi sampaikan di sini luar biasa. Fa'atallahu lailatul qadr. Di bulan Ramadan ini Allah kasih malam Lailatul Qadar buat kita semua. Khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Bapak Ibu rahimakumullah. 1000 bulan kalau kita konversi dalam angka usia itu lebih kurang 83 tahun. 83 tahun. Orang yang beramal satu malam itu bagaikan dia beramal 83 tahun. Bayangkan kita mungkin udah berapa tahun puasa. Mungkin kalau sekarang ini umur kita katakanlah seperti kami ini umurnya sekitar 40-an, 44.
Kalau balik itu umur 13, ya mungkin sudah 30 tahun menjalankan puasa. Kalau 30 tahun kita menjalankan puasa dan setiap tahunnya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bayangkan 30 kali 8, 3 kali 8 berapa? Berarti 1800 tahun, Bapak Ibu rahimakumullah. 1800 tahun. Kalau memang 30. 30 malam itu dapat kita malam Lailatul Qadarnya. Bagi kita mungkin yang sudah bertemu Ramadan itu 50 tahun, 5 kali 83. Itu lebih tinggi lagi, sampai 3000-an tahun dia hidup. Ini luar biasa umat Islam. Di awal, Nabi menganggap kecil umur kita. Pendek amal kita. Tetapi di ujung, Allah kasih hadiah kepada kita bersama malam Lailatul Qadar. Yang dimana kalau kita beramal malam itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak kita mengejar malam Lailatul Qadar itu? Atau malam-malam hari kita sibuk, tidak hadir tarawih, di warung kopi, nonton HP, nonton TV di rumah, santai. Kita nggak tahu bahwa malaikat itu akan datang kepada kita dan akan menjemput nyawa kita. Coba Ramadan ini, yang mungkin dulu kita nggak perlu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, coba kita sekali jumpa. Sekali jumpa mana tahu Bapak Ibu, maaf, ini Ramadan terakhir buat kita. Lalu dapat kita satu malam saja Lailatul Qadar itu. Maka bagaikan kita sudah berumur 83 tahun, sementara umur kita mungkin nggak sampai di usia seperti itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu rahimakumullah agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu? Nabi kasih rumusnya, kasih solusinya. Di mana kita sekarang puasa sudah memasuki ini, hari ini 14, besok 15. Ini 10 pertengahan. Sebentar lagi kita sudah memasuki 10 akhir. Ramadan ini Bapak Ibu rahimakumullah berlalu cepat ya. Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan dalam hadis sahih agar kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sebagaimana hadis sahih Muslim menyebutkan, apa kata Rasul? Iltamisuha fil ashril awakhir. Intailah olehmu malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Ini hadis sahih Bapak Ibu rahimakumullah. Intailah olehmu malam Lailatul Qadar itu 10 akhir Ramadan. 10 akhir. Jadi malam ke-21 sampai dengan malam ke-30 atau malam ke-29. Ini Nabi yang sebutkan. Tetapi di tempat kita Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat frekuensi orang sholat di 10 akhir Ramadan itu enggak sama dengan di awal. Berbeda kali. Ya. Kalau 10 akhir itu enggak ngejar lagi menghidupkan malam itu, tetapi ngejarnya apa? Ngejar beli pakaian baru, siapkan rumah dengan furniture yang baru, cat baru, ya, pulang kampung dan lain-lain sebagainya, hadir rahimakumullah. Sehingga malam itu berlalu larut begitu saja. Bapak Ibu, ini Nabi Muhammad kami sampaikan. Nabi Muhammad sebagai teladan kita, beliau sudah Allah ampunkan dosanya. Sudah Allah jamin surga buat beliau. Tapi ada hadis menunjukkan luar biasa, kata Aisyah, ini hadis daripada Aisyah, i'takapan Nabi SAW fil ashril awakhir. Nabi Muhammad itu di 10 akhir Ramadan, beliau beriktikaf di masjid. Nabi masuk masjid, itu tanggal 20 ya, 20 Ramadan sorenya, malam 21 itu sebelum berbuka Nabi sudah masuk masjid. Pulangnya hari raya. Baru pulang ke rumah, hadir rahimakumullah. Fokus kepada akhirat. Bahkan ada hadis Bapak Ibu rahimakumullah, menjelang wafat beliau itu 20 hari beliau beriktikaf di masjid. Ya, 20 hari enggak pulang-pulang ke rumah. Dan fokus sholat malam di masjid, baca Quran di masjid, berzikir di masjid. Itu yang dilakukan Nabi. Kita mungkin sibuk. Kalau kita yang ASN mengatakan saya bekerja. Tapi kalau seandainya keluar negeri, sering kita ambil cuti. Kenapa kita nggak ngambil cuti sekali-kali untuk program iktikaf ini? Buat surat permohonan kepada pimpinan kita, ambil cuti, saya mau iktikaf 10 hari Ramadan. Itu luar biasa. Dalam rangka apa? Mempersiapkan
diri agar kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Kalau memang nggak dapat cutinya, usahakan Bapak Ibu rahimakumullah di 10 akhir Ramadan. Jangan lagi absen kita sholat. Karena memang itu disebut lailah, malam. Bukan siang ya. Itu kapan dia? Berakhir daripada itu matla'il fajri, sampai dengan terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu dimulai daripada tenggelam matahari malam itu sampai dengan terbit fajar malam itu. Jadi waktunya satu malaman Bapak Ibu rahimakumullah, malam Lailatul Qadar itu. Kita tidak dikasih tahu malam apa, malam keberapa. Walaupun ada hadis yang menunjukkan kata Rasul iltamisuha fil awakhir, intip oleh kamu pada 10 akhir Ramadan, fil witri kata Rasul, malam-malam ganjil. Fis sabail awakhir, ya, di sisa 7 lagi, berarti malam 23. Ada lagi malam 27. Ini ada beberapa hadis yang menyebutkan malam-malam ganjil. Tetapi jangan kita nanti hanya beribadah di malam ganjil. Kalau nggak ganjil, kita nggak ke masjid. Coba tiap malam ke masjid, Bapak Ibu rahimakumullah. Tiap malam kita hadir. Ya, pada 10 akhir Ramadan itu, maka insya Allah kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Masuk masjid, niatkan i'tikaf. Karena i'tikaf ini pengertiannya kata ulama, nggak mesti kita berdiam diri yang panjang. Kecuali memang i'tikaf kita mengambil program i'tikaf 10 hari penuh, itu nggak boleh pulang-pulang ke rumah. Ini ada hadis sahih. Nabi itu beriktikaf di dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah. Rumah beliau dempet dengan masjid. Beliau nggak masuk ke kamarnya, ke biliknya. Untuk beliau tuh punya rambut, maka dia julurkan rambutnya untuk disisirkan oleh Aisyah. Jadi Aisyah yang menyisir rambut Nabi, dan dia tidak masuk ke rumahnya. Ini fokus beliau beribadah. Padahal tinggal buka pintu, ya, dalam masjid itu akan rumah beliau. Ini menunjukkan beliau fokus di masjid. Kita mungkin ya sulit karena kita masih banyak tentengan, banyak pengikut, maksudnya ada anak, ada istri, banyak permintaan Bapak Ibu rahimakumullah. Paling tidak malam-malam itu minta izin dengan istri atau bawa anak-anak. Malam ini kita ke masjid, ya. Dan 10 akhir ini kita stop, nggak usah belanja di 10 akhir Ramadan nih, siang aja kalau kita mau belanja. Fokus kita baca Quran, duduk di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah saya yakin kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Coba kita programkan. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disebutkan, pada 10 akhir Ramadan itu ada 3 program beliau. Yang pertama adalah aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, ahya lailahu, hidupkan malamnya. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama menghidupkan malamnya, membangunkan akan keluarganya. Satu lagi saya lupa. Ini adalah program Nabi Muhammad SAW itu di akhir Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita pergunakan umur ini. Walaupun umur kita tidak sama dengan umat-umat terdahulu, ya umurnya sampai 1000 tahun, tapi kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini, melebihi umur umat terdahulu itu akan amal saleh kita. Mari hadirin rahimakumullah, kita gunakan kesempatan Ramadan yang mulia ini. 10 akhir belum datang kepada kita, kita akan menghadapinya. Mari kita siapkan diri untuk bertemu dan kita beramal saleh pada 10 akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.